Oke, di awal ini saya ingin memberikan satu motivasi ya, motivasi bagaimana mendesain Anda biar punya wawasan ya. Jadi ini izinkan saya untuk sharing. Nah, saya ini harus double juga ya. Saya harus double juga di ya, karena kalau nggak double saya nggak bisa memantau ini ya, nggak bisa memantau tayangan saya sendiri ya. Oke ya, nggak kepotong ya, hanya kotak di atas itu ya, yang ini ya. Ya, selamat datang di kelas saya dan kelas Bu Ari dan kelas dan Pak Ardian ya di SPA 3. Ini ketika Anda ya menyelenggarakan kelas secara offline ya atau luring ya. Tetapi ketika kita daring ya tidak bisa seperti ini ya, bareng-bareng gitu ya, akrab ya, membuat, merancang, membangun bareng. Tapi kalau ini ya nggak bisa ya. Oke. Jadi ini perlu kesabaran ya. Mudah-mudahan tahun depan Anda sudah bisa mengalami yang seperti ini ya. Sabarnya sudah 1 tahun ya. Sudah 1 tahun Anda online ya. Oke. Nah, ini di luar negeri seperti ini ya. Bahkan tidak di luar negeri saja, mungkin di beberapa universitas yang besar itu memiliki studio yang cukup luas ya. Di sana itu bisa digunakan apapun ya. Anak-anak di studio itu bisa macam-macam ya, dari yang laptop, yang sketsa, kemudian nanti membuat maket, itu ada tempatnya sendiri. Nah, nanti mudah-mudahan ke depan kalau kamu KKL ya, kalau yang mudah-mudahan pandemi sudah berakhir, kamu KKL, kamu bisa melihat ini tuh di NUS ya, National University of Singapore. Itu besar banget gitu arsitekturnya, sehingga setiap studio itu luas ya, dengan peralatan-peralatan yang cukup lengkap ya. Tapi tidak melulu digital ya, mereka akan mencoba bermain bentuk, membuat model, kemudian membuat rancangan-rancangan memakai manual ya, itu banyak juga di sana. Ini adalah dosen kita gitu ya, saya sendiri, kemudian ada Bu Ari dan Pak Ardian. Jadi dari ketiga ini kita beruntung ya, Mas Rizky ya, Mas Rizky Umar ya. Baru kali ini SPA diajar oleh 2 doktor ya. Kalau saya masih calon ya, masih calon doktor. Doakan bisa cepat selesai juga ya, biar sama-sama doktornya. Nah, ini kita beruntung gitu ya. Nah, sehingga kita harapkan akan memberikan wawasan yang lebih begitu ya, punya pengalaman yang lebih dan punya atmosfer akademik yang cukup kental gitu ya, di SPA 3 ini. Oke, what do you think about design ya? Anda ketika ada order desain itu apa yang Anda pikirkan? Ternyata ketika kita memiliki gagasan desain itu ada tahapannya gitu ya. Jadi kalau tangga itu ada tahapannya. Tahap yang paling dekat dengan pikiran kita itu apa? Tentunya ya, ini menjadi background knowledge kita, yaitu pengetahuan dasar, pengalaman Anda. Ketika Anda diminta untuk mendesain sebuah piring, maka pengalaman Anda itu piring itu bulat ya, kemudian juga ada lekuannya. Anda nggak mungkin spontanitasnya itu mesti seperti itu. Tapi ketika Anda punya step lagi pemikiran bahwa piring tidak harus bulat, Pak. Piring juga bisa berbentuk kotak misalnya. Ekstrim lagi, apakah boleh piring berbentuk segitiga? Ekstrim lagi bentuk yang lainnya. Ya, ini tahap-tahap pemikiran dalam desain ya. Jadi nanti Anda nikmati aja. Makanya di arsitektur itu ada step-step studio perancangan 1, perancangan 2, perancangan 3 sampai 6, kemudian sampai LP3A nanti sampai akhirnya di tugas akhir. Nah, itu juga menjadi bagian dari
bagaimana Anda berpikir secara bertahap. Ya, Anda nggak mungkin di SPA 3 ini menggambar desain gedung 7 lantai atau 10 lantai. Ya. Nah, ini gimana nih kalau sudah seperti itu Anda pasti pusing 7 keliling. Maka di SPA 3 ini nanti ada muatan-muatan desain, order desain yang tidak berat ya. Ordernya tidak berat. Nah, nanti akan disampaikan ke Pak Ardian ya untuk tugas-tugas Anda, target-target Anda, tema apa yang akan kita tempuh selama 1 semester ke depan ini. Oke, sebentar ini ada lagi. Oh, duduk. Sebentar, ini harusnya muncul nih. Oke, nah, bagaimana seorang arsitek atau mahasiswa arsitek itu berpikir tentang desain? Nah, ini yang saya katakan tadi, ada tahapan-tahapan pengalaman ya. Ini seorang arsitek dalam mendesain ini dihadapkan pada fakta ya, pada fakta alam. Dia bisa merancang apapun. Ini kalau bukan pemikiran arsitek ya mungkin nggak akan jadi seperti itu ya. Ini kalau misalnya anak biologi, anak lingkungan ya itu dipelihara ya, tidak menjadi satu desain bangunan yang ada di sebelah kiri itu. Oke, kita akan melihat videonya ya di sini. Ya. Sebentar, suaranya kelihatan nggak? Kok kelihatan? Kedengeran nggak? Iya Pak. Kedengeran ya? Nah, gimana? Cukup mengesankan dan sederhana sekali ya cara berpikirnya. Apa yang dia temui di lapangan, apa yang arsitek temui di depan mata mereka, maka itu bisa jadi apapun. Bahkan ketika Anda menemukan batu kerikil yang ada di jalan, itu juga bisa menjadi satu desain ya. Menjadi satu ide desain Anda. Misalnya bongkahan bongkahan batu misalnya, ada bongkahan tembok itu juga bisa. Jadi jangan khawatir Anda akan kehilangan ide ya, banyak sekali. Ya. Oke, itu menjadi salah satu sumber ide. Kemudian, nah ini sumber ide yang lain yaitu Anda banyak-banyak membuka buku-buku ya, literasi. Ya. Kalau Anda jarang membuka buku, Anda tidak pernah belajar ya dari karya-karya yang pernah ada melalui buku ya, Anda akan ketinggalan ya, tidak akan kuper, nggak bisa banyak bicara karena arsitek itu sebenarnya tidak hanya semata-mata mendesain dengan instingnya, intuisinya gitu kan, tetapi juga harus memberikan muatan-muatan pengetahuan di situ. Nah, sama-sama bentuk kotak, tapi ketika ada penjelasan yang lebih detail ya maka itu akan bisa lebih diterima ya daripada asal mendesain saja. Nah, selanjutnya untuk mencari ide itu banyak ya. Tadi ketika di lapangan arsitek sudah bisa mengembangkan bentuk desain. Nah, sekarang Anda punya inspirasi lagi dari hasil karya mereka yang pernah ada ya. Nah, ini seperti Menara Petronas misalnya. Siapa yang bisa tahu ini idenya dari mana nih Menara Kembar Petronas itu? Nah, kalau yang pernah ke Candi Prambanan, nah justru malah sebetulnya idenya dari sana. Kalau kita lihat ya lebih jauh bahwa ini mirip sekali dengan Candi Prambanan ya, yang dijejerkan kemudian disambung di tengahnya. Ya.
Ada juga ya, ini masjid di Makassar ya. Di Makassar ini juga begitu, ditumpuk-tumpuk sedemikian rupa ya, sehingga ini juga akan menarik ya perhatian. Kemudian ini juga ada lagi, kita lihat, nah salah satunya ini ada di Singapura ya. Nah, Singapura ini yang paling atas ini ya, depan kota ini ya, layar monitor sih. Nah ini ada kapalnya ya di atas ini. Nah ini tidak ada kapal ya di sini, bentuknya kapal. Oke, kemudian Anda juga akan belajar tentang ketradisional budaya Indonesia di sini ya, di kanan atas ini ada. Kemudian juga ada, nanti Anda belajar banyak ya tentang bagaimana karakter-karakter budaya lokalnya. Seperti ini ketika di bagian bawah ini salah satu kuil yang ada di Thailand ya, kita pernah ke sana juga. Ini menandakan satu budaya tertentu seperti pagoda ya. Nah, ini juga ada filosofinya yang bisa dipelajari di situ. Oke. Sebagai salah satu seorang perancang gitu kan, Anda juga dituntut bisa memberikan satu konsep ya. Jadi tidak hanya mengamati, tidak hanya meniru bentuk, tetapi Anda juga diwajibkan memiliki satu konsep, sehingga membentuk sesuatu itu juga punya landasan pemikiran. Nah, pemikiran itu dituangkan dalam konsep. Nah, ini salah satu konsepnya. Ada masalah, problem statementnya ya. Kemudian ada respon desainnya seperti apa. Nah, ini seperti ini. Ini contohnya dalam konsep perancangan nanti ya. Jadi ketika nanti ada order mendesain, ya Anda ya diwajibkan konsep apa yang melatar belakangi desain Anda itu. Anda sudah banyak berlatih di SPA 1 dan 2. Di SPA 3 nanti tinggal penyempurnaan ya. Nah, selain itu juga diwajibkan juga untuk respon terhadap lingkungan sekitarnya ya, situasi yang ada sekitar. Jadi Anda dalam mendesainnya tidak seperti kacamata kuda gitu kan. Anda hanya melihat lahan yang Anda bangun, tetapi jangan lupa sekitar Anda harus Anda perhatikan. Ada jalan, ada lingkungan, ada bangunan di sekitarnya ya. Kemudian garis sepadan jalan ya. Kemudian orientasi arah mataharinya di mana, sehingga Anda bisa membuat satu respon ya, meletakkan pintu depan di mana ya, parkir di mana, jendela di mana ya. Kemudian juga misalnya kalau bangunan tempat tinggal itu jemuran itu di mana gitu, sehingga bisa mendapatkan cahaya matahari yang cukup gitu kan. Ataupun kalau kamar tidur ya, kalau sisi di sebelah barat jangan sampai itu terpapar matahari yang terlalu lama sehingga tidak nyaman gitu kan. Nah, begitu pula nanti dilihat infrastrukturnya, ada selokan nggak di depan, ada jaringan air nggak, ada vegetasinya nggak, kemudian ada juga faktor-faktor yang lain, sirkulasinya itu searah apa dua arah, lebarnya jalan seberapa kan begitu. Itu juga harus diperhatikan nanti ya, diperhatikan jangan sampai bangunan Anda itu tiba-tiba menjadi mati ya gara-gara bermasalah dengan lingkungan di sekitar. Oke, yang tidak presentasi silakan di mute ya. Nah, ini adalah satu proses desain. Jadi bangunan seindah ini ketika kita lihat di sisi kirinya gitu kan, itu merupakan hasil olah dari yang sebelah sisi kanan. Jadi jangan khawatir ketika Anda mencoret-coret, ya, mensketsa bentuknya yang belum jelas, Anda sudah harus mulai membuat satu strukturisasi bentuk yang lebih jelas lagi, sehingga secara visual itu mudah dipahami dan sangat jelas, ya. Bahkan ini mendekati realistis, ya, dan siap untuk dibangun, ya, ataupun dipresentasikan. Jadi ini mulainya seperti itu ya, bangunan yang box itu harus ada sesuatu yang melatar belakangi pemikiran ya. Dia mungkin ya si arsitek ini punya pemikiran seperti kontainer ketika
disusun sedemikian rupa, ya, dengan pola menyilang, dengan pola menumpuk, ya, digeser. Nah, ini bisa menjadi satu percobaan begitu ya. Nah, ketika Anda buntu terhadap ide, Anda bisa bermain dengan misalnya apa namanya, rubrik ya, rubrik ya, seperti itu, ditepuk-tepuk, nanti Anda bermain, Anda bisa mendapatkan ide baru. Oke. Nah, sampai akhirnya Anda memfokuskan pada satu bentuk tertentu, di situ menampilkan elemen-elemen building ya, elemen-elemen bangunan. Ada garis, ada bidang ya, kemudian ada volume di sana yang muncul. Ya. Halo, ini masih belum mute ya. Nah, Pak Ardian monggo di mute ya, atau ya. Nah ini, kemudian sampai pada akhirnya Anda mencoba menyempurnakan, ya, memfinish, ya, agar menjadi sebuah karya yang bisa selain fungsional juga bisa dinikmati keindahan estetikanya. Seperti ini. Nah, bedanya apa dengan seni gitu kan? Kalau seni itu hanya bisa dinikmati secara visual, ya, itu seni. Ya. Tetapi kalau arsitektur itu seni yang bisa dilingkupi atau melingkupi, ya, menaungi, bisa difungsikan. Ya. Nah, ini ada proses mendesain. Ya. Proses mendesain dalam perancangan arsitektur. Anda sudah pernah melakukannya di SPA sebelumnya dengan menggunakan sketsa, tetapi lihat, dalam sketsa pun Anda sudah harus berlatih tentang skala proporsi ya. Nah, saya akan mute yang fisik siapa ya. Pak Ardian bisa dibantu ya, sudah saya jadikan co-host ya, bagi yang lupa untuk mematikan visualnya, apa namanya, audionya. Oke, saya lanjutkan. Jadi meskipun ini sepertinya sketsa, tetapi Anda lihat ini ada skala proporsional, di mana ruang kamar mandi itu lebih kecil ya, kemudian ruang makannya lebih besar, 2 kali lipatnya. Kemudian juga ada formal livingnya ya, ruang tamunya itu akan sedikit lebih kecil daripada ruang diningnya. Kemudian bedroomnya sedemikian besar ya. Meskipun sketsa tapi sudah terlatih bagaimana satu proporsi ruang itu terbentuk. Jadi sudah bisa dikira-kira dimensinya seberapa. Kemudian akan ditindaklanjuti secara dimensional ya, terukur begitu, itu di sebelah kanan ya, dengan penggaris, bantuan penggaris ya, dengan perbandingan skala tertentu ya, misalnya kamar itu 3x4 apa 6x4, nah itu akan menggunakan perbandingan skala yang digambar secara grafis di sisi kanannya, dan ini nanti akhirnya juga seperti itu. Jadi Anda tidak boleh, kalau dalam proses desain boleh yang kiri ya, Anda membuat sketsa ya, proses, tetapi nanti endingnya yang Anda kumpulkan pada dokumen itu adalah sebelah kanan ya, menggunakan peralatan penggaris dan peralatan yang lainnya ya, yang lebih jelas. Nah, untuk yang saat ini ya, yang bagi belum yang tulisannya itu kayak apa ya, rumput kena angin ya, kena angin puting beliung gitu kan, sudah harus berlatih rapi ya menulisnya ya. Minimal Anda memberikan pembatas garis antara atas dan bawah ya, biar lebih rapi lagi. Nah ini ya, sorry, jadi harus rapi lagi di sebelah kanan ini. Kemudian, nah ini adalah proses ketika Anda mendesain ya. Tadi saya bilang bahwa ketika Anda mengalami kebuntuan dalam desain, Anda tidak menemukan ide apapun ya, Anda susah membayangkan, mendesain secara tiga dimensi, Anda boleh membuat satu
studi bentuk ya, atau form study di sini. Anda mencoba membuat satu model yang benar-benar seperti apa yang Anda bayangkan dulu. Ya, ini contohnya ya. Kemudian Anda baru menggambarnya. Ini dibalik prosesnya. Jadi Anda membuat bentuk dulu ya sesuai dengan apa yang Anda bayangkan ya. Kemudian Anda baru mensketsanya. Ini akan sedikit berbeda. Nah, memang harusnya didahului oleh sketsa ya, dengan kekuatan imajinasi ya yang kuat. Anda akan mendesain dan mewujudkannya dalam bentuk 3 dimensi. Tapi kalau misalnya masih berlatih, Anda bisa balik dulu ya, dulu kemudian baru Anda menggambarnya. Nah, ke depan juga Anda harus memiliki kemampuan untuk menggambar yang seperti ini ya. Di SKSP 1, 2 barangkali sudah Anda dapatkan ya, menggambar seperti ini dengan denah begitu ya, skala proporsional dengan ukuran tertentu, dengan kaidah tertentu yang disesuaikan dengan dimensi perabot yang ada di dalamnya ya. Jangan sampai Anda membuat ruang keluarga hanya seluas 2x2 gitu kan, itu terdapat apa ya. Kemudian bikin kamar mandi 3x3 terus mau ngapain ya seluas itu. Ini sudah harus punya wawasan ya, wawasan tentang dimensi ruang-ruang yang ada. Nah, ini dengan lantai 1 dan lantai 2. Ini masih ada yang kurang ya, saya nanti bisa ditambahkan dalam belajar nanti. Di lantai 1 dan 2 itu seharusnya ada yang namanya titik kolom. Anda sudah tahu ya, titik kolom itu untuk menentukan titik-titik ya yang harusnya sama ya. Ya, ini misalnya ini saya melihat itu di sisi kiri bawah, kemudian akan sama dengan yang ada di sisi kiri atas. Itu harus sama dan seterusnya ya. Nanti akan ada contoh dari Pak Arjian. Kemudian sudah harus paham tentang potongan bangunan. Nah, seperti ini. Mulai dari fondasi, kemudian ada slope ya, ada lantai, kemudian juga ada tembok, ada kolom, balok ini ya, sampai ke struktur rangka atap ya. Anda juga harus paham ini. Ya, jangan sampai Anda hanya membuat bungkusnya saja yang bagus, tapi ketika masuk ke dalam Anda belum paham. Ya, ini baru 2 lantai. Nah, ini suasana ketika kita berada di studio ketika offline ya dulu, dan juga akan Anda rasakan nanti. Ini bimbingan secara langsung ya. Nah, ini adalah beberapa materi, kurang lebih ada 16 pertemuan, dikurangi 2 di UTS dan UAS, nah, sehingga praktis ada 14 ya materi, ada pengantar sampai ke proses merancang ya. Anda bisa cek di Elena ya, nanti masing-masing. Untuk hari ini sudah saya posting kira-kira ini. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Nanti bisa diisikan di Elena ya, ditanggapi di Elena, berikan satu opini, mendapatkan di merancang. Silakan masuk ke Elena dan tanggapi melalui komentar ya. Silakan nanti bisa masuk ke Elena untuk menanggapi komentar, terutama di pertemuan 1 ya. Ini bisa Anda respon di sini. Oke, terima kasih.